Setiap legenda itu pasti punya awal kan? Nah, kalau kita bicara soal acara olahraga terbesar di planet ini, ceritanya itu, wah, jauh dari kata megah. Awalnya itu cuma modal ambisi, tantangan yang luar biasa besar, plus perjalanan laut yang super duper panjang. Inilah kisah kelahiran Piala Dunia. Coba deh, sekarang kalau kita dengar kata Piala Dunia, yang kebayangkan pasti kemegahan global, stadion penuh, sorak-sorai penonton. Tapi percaya nggak, edisi paling pertama di tahun 1930 itu adalah pertaruhan besar. Sebuah proyek ambisius yang di atas kertas kelihatannya mustahil banget. Terus gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Jadi pemicunya apa sih? Semuanya berawal dari perceraian sama Olimpiade. Jadi gini, awalnya FIFA itu nganggap turnamen sepak bola Olimpiade sebagai kejuaraan dunia untuk pemain amatir. Tapi di tahun 1928 ada perdebatan sengit soal status pemain amatir ini. Sampai-sampai sepak bola terancam dicoret. Nah, di tengah krisis inilah, Presiden FIFA waktu itu, Jules Rimet, punya ide yang kedengarannya gila. Yaudah, kita bikin aja turnamen kita sendiri. Sebuah kejuaraan dunia baru, terbuka untuk semua, termasuk yang profesional. Setahun kemudian, dipilihlah sebuah negara kecil di Amerika Selatan untuk menulis babak baru sejarah. Nah, ini pertanyaan bagus kan? Waktu itu ada raksasa Eropa kayak Italia sama Spanyol yang juga mengajukan diri. Jadi, kenapa pilihan jatuh ke Uruguay, sebuah negara yang relatif kecil? Jawabannya, ada pada kecerdasan dan ambisi dari tawaran mereka yang luar biasa. Coba kita lihat deh, tawaran Uruguay ini benar-benar nggak bisa ditolak. Pertama, mereka adalah juara Olimpiade 2 kali berturut-turut. Jadi ya, mereka itu juara dunia tidak resmi pada saat itu. Kedua, mereka lagi merayakan 100 tahun kemerdekaan. Jadi momennya pas banget. Tapi, ini nih kuncinya. Mereka janji bakal bangun stadion baru yang megah. Dan yang paling penting, mereka menawarkan untuk bayarin semua biaya perjalanan dan akomodasi setiap tim. Gila kan? Siapa coba yang bisa nolak tawaran kayak gitu? Dan soal stadion megah itu, mereka benar-benar nggak main-main. Estadio Centenario yang baru itu direncanakan buat menampung 90.000 penonton. 90.000! Coba bayangkan, di zaman itu, ini bikin stadion tersebut jadi stadion sepak bola terbesar di luar Inggris. Sebuah pernyataan ambisi yang sangat-sangat kuat. Tapi, ada satu masalah gede banget. Oke, biayanya ditanggung Uruguay. Tapi logistik buat sampai ke sana, itu mimpi buruk. Apalagi buat tim-tim Eropa. Ini kita nggak omongin penerbangan 12 jam ya. Ini kita ngomongin perjalanan berminggu-minggu. Terombang-ambing di atas kapal nyebrangin Samudra Atlantik. Kebayang nggak tuh? Dan perbedaannya kelihatan banget. 7 tim dari Amerika Selatan ya gampang aja ikut. Tapi dari Eropa, cuma 4 tim yang mau menempuh perjalanan berat itu. Faktanya, ini saking gak populernya, sampai 2 bulan sebelum turnamen mulai, belum ada satupun negara Eropa yang daftar secara resmi. Turnamen ini hampir aja jadi pestanya tim Amerika Selatan doang. Nah, kutipan dari pemain Prancis Lucien Lauren ini benar-benar bikin kita kebayang situasinya. Dia bilang, kami 15 hari di kapal Conteverde, latihan dasar di bawah, latihan benerannya di dek. Pelatih sama sekali nggak pernah ngomongin taktik. Coba bayangin, 15 hari di kapal, latihan di dek yang goyang-goyang, pelatihnya bahkan nggak bahas taktik. Jauh banget ya dari persiapan turnamen modern, ini mah namanya petualangan. Ini menunjukkan betapa besar pengorbanan mereka. Oke, akhirnya nih setelah semua drama dan perjalanan panjang itu, momennya tiba. Tanggal 13 Juli 1930. 2 pertandingan pertama langsung dimainkan barengan dan salah satunya bakal jadi saksi lahirnya momen ikonik pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah momen yang bakal selamanya ada di buku sejarah. Siapa yang mencetak gol pertama itu? Ironis banget, yang nyetak gol itu ya pemain yang ceritanya baru kita dengerin tadi. Lucien Lauren dari Perancis. Setelah berminggu-minggu di lautan, justru dialah yang mengukir namanya di sejarah mencetak gol pertama dalam kemenangan 4-1 atas Meksiko. Oke, lanjut. Setelah babak penyisihan grup, muncullah 4 tim terkuat. 3 dari benua Amerika, Argentina, Amerika Serikat, sama tuan rumah Uruguay. Dan satu-satunya wakil Eropa yang tersisa, Yugoslavia. Panggung semifinal pun sudah siap. Dan yang terjadi selanjutnya ini, wah luar biasa. Kedua pertandingan semifinal ini bukan cuma menghasilkan pemenang yang jelas, tapi mereka melakukannya dengan cara yang hampir sama persis. Kayak takdir emang lagi nyiapin sebuah pertarungan akbar di final.
Di semifinal pertama, Argentina benar-benar menunjukkan kelasnya. Mereka melumat Amerika Serikat dengan skor telak 6-1. Sebuah pembantaian. Dan besoknya, kayak deja vu, tuan rumah Uruguay melakukan hal yang sama persis kepada Yugoslavia, 6-1. Luar biasa kan? Takdir sudah menentukan, dua raksasa Amerika Selatan ini akan berhadapan di final. Inilah puncaknya. Tuan rumah Uruguay versus tetangga sekaligus rival abadi mereka, Argentina. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini pertarungan untuk supremasi regional. Disaksikan oleh lebih dari 68.000 penonton yang memadati stadion di Montevideo. Pertandingannya sendiri, wah kayak roller coaster. Uruguay unggul duluan, stadion langsung meledak. Tapi Argentina nggak tinggal diam. Mereka balas dengan 2 gol untuk memimpin 2-1 saat turun minum. Stadion pun hening. Tapi di babak kedua, didorong oleh para pendukungnya, Uruguay bangkit dengan luar biasa. Mencetak 3 gol tanpa balas untuk memastikan kemenangan legendaris 4-2. Dan dengan itu, resmilah sudah Uruguay menjadi juara dunia pertama. Mereka mengangkat trofi Dewi Kemenangan di negara mereka sendiri, penutup yang sempurna untuk turnamen yang mereka perjuangan mati-matian untuk menjadi kenyataan. Tentu saja, turnamen ini juga melahirkan bintang-bintang individu. Sepatu emasnya jatuh ke tangan Guillermo Stabile dari Argentina, yang tampil fenomenal dengan mencetak 8 gol. Jadi intinya apa? Walaupun banyak banget rintangannya, mulai dari boikot tim Eropa, stadion yang dibangun ngebut, sampai perjalanan laut yang melelahkan, Piala Dunia pertama adalah sebuah kesuksesan besar. Turnamen ini membuktikan kalau dunia tuh udah siap, bahkan udah nggak sabar untuk punya kejuaraan sepak bola globalnya sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan kan, di dunia olahraga modern yang sekarang serba komersial, nilainya triliunan rupiah, kira-kira semangat perintis dan pertaruhan nekat seperti yang ditunjukkan Uruguay pada tahun 1930 itu bisa terjadi lagi nggak ya? Kayaknya sih susah. Dan mungkin justru itulah yang membuat kisah ini begitu istimewa, sebuah bukti dari visi dan keberanian yang akhirnya melahirkan sebuah legenda.